Part 22. Kehamilan yang tak diharapkan. Terus terang, aku tidak ingin mengucapkan kalimat menyedihkan itu. Bagaimana mungkin aku menolak anugerah jika Allah telah menghendakinya? Mas Arfan pernah menyampaikan keinginan papa dan mama mertua agar kami segera memiliki momongan. Mereka mengaku tidak sabar untuk menimang cucu. Akan tetapi, melihat sikap Mas Arfan yang menurutku telah menyembunyikan kebohongan, rasa takut itu datang. Aku tidak dapat membayangkan akan berbadan dua saat ia memiliki hubungan dengan wanita lain. Aku tidak tahu harus bagaimana melanjutkan hidup dengan rumah tangga yang tidak sehat. Aku dihadapkan pada situasi dan pilihan sulit. Jika memang benar dirinya memiliki hubungan dengan Kak Citra, kenapa ia menitikkan air mata saat aku mengatakan tidak ingin hamil? Ia seolah-olah memberikan teka-teki yang sulit terpecahkan. Apakah ia tulus mencintaiku atau hanya berpura-pura saja untuk menutupi pengkhianatannya? Aku pun mendorong pelan tubuhnya agar menghentikan aksinya. Ia tampak terkejut, lalu kembali mendekatkan wajahnya. Walaupun rasa cinta yang telah tumbuh dalam hati ini makin memudar karena ketidakjujurannya, tetapi aku tetap salah tingkah dan jantung berdegup kencang saat dirinya menatapku. Semoga ia tidak menyadari hal tersebut. Aku akan jelasin semuanya, tapi aku gak yakin kalau kamu gak marah dan sedih. Lagi dan lagi, ia membuatku berpikiran negatif. Apa yang ia sembunyikan dariku? Kenapa aku harus marah dan sedih? Kamu ingin jujur tentang pengkhianatanmu? Kamu takut aku marah dan sedih? Aku memukul pelan dadanya. Aku gak sehina itu, sayang. Aku gak pernah berpikir untuk melakukan itu. Jika aku memang ingin hidup bersama wanita lain, gak mungkin aku mencintaimu selama ini. Tujuan hidupku setelah mengenalmu hanya satu, menjadikanmu ratu di istana cintaku. Dan aku berhasil mewujudkan harapan itu. Ia meraih tanganku, lalu mengusapkan ke pipinya. Terus, kenapa kamu yakin kalau aku pasti marah dan sedih jika kamu jelasin semuanya? Aku masih tetap tidak mengerti arah pembicaraannya. Karena itu pasti terjadi, sayang. Jawabannya benar-benar membuatku kesal. Kamu jahat. Aku membencimu. Aku menjauhkan tanganku dari pipinya, lalu memalingkan wajah. Terima kasih atas cintamu selama ini. What? Kenapa balasannya tidak nyambung? Terus, kenapa ia sangat yakin kalau aku mencintainya? Aku belum pernah jujur dengan perasaanku kepadanya. Kamu ngomong apa sih? Aku kembali salah tingkah dan merasa canggung. Ternyata istriku cinta banget sama suaminya. Nggak usah sok mengalihkan pembicaraan. Kamu pikir aku sebodoh itu? Aku menaikkan suara, lalu menatapnya. Auh, perutku kembali kram. Kita ke rumah sakit ya, sayang? Ia langsung mengusap-usap perutku. Nggak perlu, aku mau pulang sekarang. Aku menepiskan tangannya. Ia kembali membuatku penasaran dan bertanya-tanya. Bagaimana mungkin ia bisa membaca pikiran dan isi hatiku? Apa mungkin dirinya yang terlalu yakin kalau aku mencintainya? Bisa saja ia menilai dari sikapku yang menganggapnya berkhianat. Mungkin ia menuduhku cemburu. Aku tidak yakin kalau dirinya telah mengetahui perasaanku yang sebenarnya. Selama ini, aku selalu mengaku belum berhasil membalas cintanya. Sungguh, aku sangat bingung. Apa mungkin ia sengaja mengalihkan topik pembicaraan agar aku tidak membahas tentang hubungannya dengan Kak Citra? Satu teka-teki belum berhasil aku pecahkan. Sekarang muncul pertanyaan baru. Aku tidak boleh terpengaruh dengan apa yang ia katakan. Aku harus fokus pada satu masalah yang menyakitkan saat ini. Pertemuan dirinya secara diam-diam dengan Kak Citra. Aku harus mengetahui seperti apa hubungannya dengan wanita itu. 2 hari berlalu. Ternyata apa yang Mas Arfan inginkan dan orang tuanya akhirnya menjadi kenyataan.
Dokter menyatakan aku hamil. Saat ini usia kandunganku memasuki 4 minggu. Mas Arfan serta papa dan mama mertua tampak sangat bahagia. Sedangkan aku takut membayangkan kehamilan ini. Aku tidak pernah menyangka secepat ini diberikan kepercayaan oleh Yang Maha Kuasa untuk menjadi seorang ibu. Saat hati dan pikiranku sedang tidak baik-baik saja, aku justru harus mengandung benih Mas Arfan. Padahal ia belum menceritakan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Berdosakah aku jika merasa kesal dengan buah hati yang Allah titipkan di rahimku? Jika saja Mas Arfan tetap menjadi suami yang jujur dan tidak mendekati wanita lain, mungkin keadaannya akan berbeda. Aku tidak mungkin menolak menjadi seorang ibu walaupun belum wisuda. Anak papa lagi ngapain di dalam? Setelah pulang kerja, Mas Arfan menghampiriku yang sedang duduk santai di taman belakang. Ia pun mengelus-elus perutku, sementara aku tidak memberikan respon. Ternyata sesakit ini rasanya jika cinta dihianati. Benar kata Devi, akhirnya aku merasa menderita setelah mengetahui Mas Arfan menemui Kak Citra secara diam-diam. Padahal dulu sebelum rasa cinta itu tumbuh, aku dengan bangga mengatakan akan merelakannya meninggalkanku jika dirinya lebih mencintai wanita lain. Aku tidak sanggup menyimpan rahasia di depan Devi. Saat ia menelponku kemarin, aku pun mengaku telah jatuh cinta kepada Mas Arfan. Ia langsung mentertawakan aku, sebab mengaku heran karena akhirnya seorang Rena mampu melupakan Kak Dilan dan berpaling kepada Mas Arfan. Anak papa tadi makan apa? Mas Arfan kembali membuka suara. Aku makin kesal melihatnya. Apaan sih Mas? Gak usah lebay deh. Aku menjauhkan tangannya dari perutku. Kamu kenapa sayang? Kenapa kamu bilang aku lebay? Calon bayi masih gumpalan darah aja kamu ajak ngobrol. Lebih baik kamu mandi. Seperti apapun bentuknya saat ini, dia tetap anakku. Aku berhak berbicara dengannya. Iya, aku tahu ini anak kamu, bukan anak tetangga atau orang lain. Apa yang ia lakukan di belakangku telah membuatku bersikap kasar kepadanya. Kenapa sikap kamu berubah sayang? Kamu bersikap seperti saat awal kita ketemu setelah dewasa. Kamu seolah-olah tidak mengenalku. Ia memegang kedua lenganku. Itu pertanyaan dan pernyataan aneh. Kamu harusnya tahu kalau kamu yang telah mengubahku. Jadi, gak perlu sok peduli padaku. Sebelum kamu jelasin semuanya tentang Kak Citra. Aku pun berdiri, lalu beranjak menuju kamar. Mungkin benar kata orang-orang yang sudah berpengalaman. Cinta itu memang buta. Oleh karena rasa cemburu yang kurasakan, aku sanggup berbuat kasar kepada Mas Arfan. Aku telah mengabaikan nasihat ayah dan bunda. Aku sangat sedih karena tidak bersikap layaknya seorang istri. Sayang, dari awal aku pengen cerita, tapi aku takut kamu marah dan sedih. Dasar Mas Arfan tetap saja mengikutiku. Itu lagi yang jadi alasan kamu. Justru alasan itu yang membuatku makin yakin kalau kamu itu selingkuh. Sadar sayang, jaga omongan kamu. Aku sadar banget sekarang, kamu yang gak bisa jaga pernikahan kita. Aku menggerakkan telunjukku ke dadanya. Seandainya waktu bisa diputar kembali, aku akan menjaga hati dan perasaan agar tidak jatuh cinta kepada Mas Arfan. Aku tidak pernah menyangka bahwa laki-laki yang selama ini peduli dan perhatian kepadaku ternyata tega memberikan luka yang sangat perih. Masih pantaskah ia untuk dipercaya? Kapan Arfan akan jujur kepada Renata?